Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mari kita mulai pembelajaran dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jadi di periode Madinah ini Rasulullah melakukan beberapa strategi untuk melakukan dakwah sehingga keberhasilan dakwah ini bisa diharapkan. Jadi keadaan Madinah seperti yang akan kita lihat terdiri dari beberapa suku ya dan bangsa, dua suku bangsa besar yaitu Yahudi dan Arab. Tujuan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah diantaranya adalah untuk menjadi penengah dari dua suku Arab yaitu suku Aus dan Khazraj dari pertikaian yang sudah berjalan secara terus-menerus, sehingga dengan kedatangan Rasulullah diharapkan menjadi pendamai sehingga suku-suku itu bisa hidup berdampingan secara damai. Sebelum Rasulullah hijrah, suku-suku ini sudah mengikat perjanjian yang terkenal dengan sebutan perjanjian Aqabah, yang isinya adalah ini: akan setia, rela berkorban, tidak akan menyekutukan Allah, tidak membunuh dan dusta, kemudian bersedia membantu menyebarkan Islam. Itu adalah perjanjiannya, sehingga Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah karena mendapatkan perjanjian yang baik bagi perkembangan Islam berikutnya. Kemudian pada saat hijrah, Rasulullah melakukan beberapa strategi. Yang pertama itu membangun masjid. Masjid yang pertama itu ketika tiba di Madinah yaitu membangun Masjid Nabawi. Tapi sebelum membangun masjid ini, Rasulullah sudah membangun Masjid Quba yang letaknya itu kurang lebih puluhan kilometer dari Madinah. Jadi sebelum masuk Madinah, Rasulullah singgah di tempat yang bernama Quba dan di sana mendirikan masjid. Ya. Kemudian yang kedua langkahnya adalah mempersatukan sahabat Muhajirin dan Ansor, mempersaudarakan mereka sehingga timbul kekuatan internal secara individu. Kemudian yang ketiga menyusun undang-undang atau dustur, kemudian menciptakan kesejahteraan umum dan mengembangkan pendidikan dan dakwah. Jadi masjid digunakan tadi selain untuk beribadah juga untuk ini mengembangkan pendidikan dan dakwah. Masjid menjadi pusat pendidikan dan dakwah serta pusat kaderisasi umat Islam di Madinah. Nah, tapi di samping strategi-strategi yang sudah disusun oleh Rasulullah ini, timbul juga perlawanan-perlawanan yang ditimbulkan oleh kaum kafir Quraisy ya. Jadi walaupun telah hijrah ke Madinah yang jaraknya cukup jauh 500 km, tapi kaum kafir Quraisy belum juga berhenti mengganggu, sehingga ini terjadi beberapa pertempuran yang terjadi antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy. Yang pertama adalah perang Badar yang terjadi pada tanggal 11 Ramadan pada tahun 2 Hijriah, terjadi di dekat sumur Badar sehingga disebut perang Badar. Berikut kita akan menyaksikan proses bagaimana terjadinya perang Badar